Muhammad satu sisi, ayat sisi lain Nabi Muhammad mengakuan keagungan Ibrahim, hak Tuhan. Ya, masing-masing punya hak. Tapi kalau Anda lebih dalam lagi atau kita lebih dalam lagi membaca apa yang ada dalam Islam, jelas. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah ada, bahkan waktu Adam ada, kan itu kalau lebih dalam lagi nih. Gitu. Bahkan tadi saya katakan surga itu dibuka kuncinya ya Nabi Muhammad yang memegang, sebelum yang lain masuk dia dulu yang masuk. Itu harus diikuti. Gitu. Jadi semua itu orang-orang pengikut-pengikutnya ya menunggu sampai Nabi Muhammad selesai gitu kan, baru yang lain masuk. Coba nggak bayangkan. Artinya apa ya, kita secara keseluruhan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu diikutin, dijadikan rujukan kita dalam berkeyakinan, berkeimanan. Gitu. Ya, yang jelas sekali lagi ketika Anda menemukan ayat di Al-Quran harus keseluruhannya dipakai. Ya, oke, satu sisi dan kami tidak boleh membeda-bedakan tadi. Ini ayat ini, oh ini bukan, nggak begitu, kami tetap diaku. Ketika ini bisa terkemuka kami akui dan kami benarkan. Ketika ini bisa hidup di panasnya api gitu kan, kami benarkan. Ini bisa membelah laut, kami benarkan. Ya, bis ini bisa menghidupkan mendatangkan unta kan dari lubang jarum, kami benarkan. Bukan lubangnya dari suatu lubang ya, yang kecil dari batu, kami benarkan. Nah, itulah Islam kan. Itulah kewajiban kita untuk kemudian tidak bisa membeda-bedakan. Semuanya harus diterima datang dari Allah. Gitu. Tetapi tentunya ketika apa yang Anda dapat dari Al-Quran, ya jadikan Al-Quran sebagai rujukan seluruhnya. Karena ketika Anda mengambil satu aja gitu kan, maka yang lain oleh kita, oleh Anda, oleh si ini akan ditinggalkan. Dan berbahayanya kita kan, ketika ada satu ayat aja diingkari, ya kita termasuk orang yang dusta kepada ketetapan Tuhan. Itu dulu mungkin karena Firi. Jadi Anda kayak sih Anda tidak akan ini, atau teman-teman Kristen insya Allah lah ya, kami percayakan bahwa mereka akan malu ketika menjadikan Quran sebagai alat untuk ngais-ngais, ngorek-ngorek ya. Jadi orang mah kalau saya contohkan, dia nyari tempat sampah gitu ya. Oh ini hebat nih, pada sampah itu. Ya, sangat nggak bagus ya mengais-ngais, mencari-cari di Al-Quran, pembenaran di Al-Quran. Ya, maka ini juga yang kenapa kemudian kami mengatakan kalian itu orang yang tidak, kalian maksudnya orang-orang Kristen ya, tidak punya rasa malu mengambil di Al-Quran, diambil sebagian, dibuang sebagian. Dalam Quran juga jelas nggak boleh. Ya, nggak boleh kita ini pertanyaan kedua nih. Saya tambahin sedikit Bang Nafiri ya. Tadi kan Pak Angon sudah menjelaskan di surat Al-Maidah 72 maupun 73-nya kan. Nah gini Bang, itu kan ininya nafaktu bihi mirohi gitu. Aku tiupkan dari rohku. Nah di situ penisbatan rohku ya, itu kolako gitu ya. Jadi di situ Allah menciptakan roh gitu, bukan membelah roh, karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, jadi tidak serupa dengan makhluk. Di situ menciptakan roh gitu kan, gitu Pak. Ya, Kenapa tuh bihi miruhi original teksnya kalau nggak salah gitu ya Pak Aman ya. Lanjut Bang. Ya, ini pertanyaan lanjutan. Masih udah paham belum Bang? Udah paham belum? Penisbatan itu Bang, yang maknanya tadi. Ini pertanyaan lanjutannya. Kenapa yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu bukan Allah, tapi malah Isa Al-Masih? Jadi begini, saya jawab saudara khususnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, inilah efek, inilah pengaruhnya jika manusia atau satu kaum menjadikan manusia sebagai Tuhan. Ya, inilah pemikiran yang selalu membandingkan manusia dengan Tuhan dan tidak bisa membedakan mana pencipta, mana ciptaan. Nah, harus belajar dulu membedakan Pak Nafiri, belajar membedakan pencipta dengan ciptaan. Allah itu pencipta, Nabi Isa itu ciptaan. Jadi tidak boleh dibandingkan, jangan dibandingkan, tidak boleh. Jadi belajar dulu membedakan di situ. Ya, itulah saya bilang tadi, inilah efeknya kalau menjadikan manusia sebagai Tuhan ini nggak bisa membedakan. Sebentar Pak Nafiri, ini saya rasa Pak Nafiri bisa merangkap ini. Ini efek bagi kaum yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan untuk disembah.
Akhirnya tidak bisa membedakan mana pencipta, mana ciptaan. Lalu mau dibandingkan. Nah, coba saya jawab secara akal aja ya. Allah itu pencipta. Anda pun mengutip dari Al-Quran. Mengutip karena kata Allah itu dalam Al-Quran, Nabi Isa itu dalam Al-Quran. Berarti ini kutipannya ini dari Al-Quran rujukannya, bukan dari kitab Anda. Nah, ketika Anda mengutip itu, seharusnya Anda konsisten bahwa yang menciptakan itu Allah, yang diciptakan itu Nabi Isa. Lalu Anda bertanya, kenapa bukan Allah yang terkemuka? Allah ini yang memberi predikat. Dia ngasih jabatan kepada makhluknya. Dia ngasih kamu jadi kambing, kamu jadi ayam, kamu jadi nabi, kamu jadi rasul. Kenapa Allah harus ikut berkompetisi di situ? Ya, saya nanya gini. Tidak perlu itu bedakan dulu Pak. Belajar membedakan mana pencipta, mana ciptaan, itu aja dulu. Kalau Anda sudah bisa mengerti ini pencipta, ini ciptaan, pertanyaan itu tidak akan muncul. Ya, kan pencipta dunia ini kan Allah. Pencipta akhirat Allah. Tapi kok malah Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat, bukan Allah? Yang memberikan predikat terkemuka dunia dan akhirat itu siapa yang memberikan predikat ke Al-Masih itu? Allah. Nah, itu sudah jawabannya. Iya, kenapa Allah enggak ngomong aku loh yang terkemuka di dunia dan di akhirat, kok malah diberikan ke Isa Al-Masih itu loh. Nah, ini baru masuk pertanyaan yang bagus. Ini kan tadi saya bilang tidak bisa membedakan mana pencipta mana ciptaan ini. Seharusnya seandainya saya tadi bertanya, siapa yang memberikan predikat itu kepada Isa Al-Masih? Anda menjawab Allah. Ya kan? Ibaratnya beginilah, ibarat kata begini. Siapa yang memberikan dia predikat ranking 1? Gurunya. Loh, kenapa bukan gurunya yang ranking 1? Kenapa dikasih ke murid? Karena predikat itu hanya untuk murid, bukan untuk guru. Ini yang kalian inilah efeknya. Sekali lagi, inilah efeknya suatu kaum yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan untuk disembah. Padahal makhluk itu yang dijadikan Tuhan itu tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Lalu dia menuntut ke orang Islam kata-katanya seperti tadi ini yang tidak pantas ini. Loh. Gitu Pak Nabir ya. Itu. Saya rasa ayat ini membantu nggak Kak Nabir ini? Teman-teman di bawah membantu nggak? Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah yang mula-mula memuliakan anak itu. Jadi Nabi Muhammadlah yang akan memula-mula memuliakan anak itu kalau Allah punya anak. Ya, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula memuliakan anak itu. Perhatikan ya, bagus sekali kalimatnya. Maha suci Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik ars, dari apa yang mereka sifatkan. Ya, jadi tidak benar kita kemudian menyalah artian sifat-sifat Tuhan, kan gitu. Jadi sifat Allah ya Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi. Jadi kita nggak perlu ketika Tuhan sang pemilik alam mensifati seseorang atau memberikan pengagungan kepada orang, itu hak Tuhan. Ya, semata kita paham bahwa Tuhan itu memiliki keagungan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Itulah Kang maksudnya. Jadi ketika Anda ingin bahwa kenapa bukan Allah saja, ya kan Allah pemilik alam semesta ini. Aku ranking 1, siapa yang akan pengaruh gitu kan? Tadi gurunya, aku ranking 1 ke guru kan, baru kita sama murid. Ih, guru saya gila kan gitu ya kan? Gimana bisa dia mau jadi murid kan gitu? Itulah kembali. Kenapa? Kalau Pak Nabir tadi sebagai ranking 1, apa muridnya tidak bilang gila ini? Iya, gila guru saya kok ranking 1. Ya, guru kan hebat kan gitu. Baik, kita akan jaga di sini kalau dipilih hormati.